Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita ya tentang mengantar bisnis dan keuangan. Saat ini kita masuk ke materi ke-10 ya. Kita akan bahas tentang manajemen keuangan. Nah, ini adalah bagian dari manajemen fungsional ya. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, "Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah karena ini terkait dengan upah ya. Ini berarti terkait dengan keuangan. Jadi bagaimana kita harus mengelola keuangan perusahaan itu dengan sebaik-baiknya agar upah dari pekerja ini bisa kita bayarkan sebelum keringatnya kering ya. Kurang lebih seperti itu ya kaitannya. Baik, di sini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita, pengantar bisnis dan keuangan. Saat ini kita masuk ke pertemuan 10 ya. Kita akan diskusi mengenai manajemen keuangan. Tujuan pembelajaran dan materi, peserta didik memiliki pemahaman tentang aktivitas keuangan dalam bisnis agar proses operasional berjalan dengan baik. Ya, jadi di sini kita konteksnya adalah bagaimana tentang aktivitas keuangan itu dikelola dengan baik sehingga tidak atau mendukung proses operasional ya. Kalau proses operasional sudah berjalan baik, tentu kita berharap bahwa secara laporan keuangan juga kinerja keuangan perusahaan tersebut agak akan membaik ya, yaitu ya, menghasilkan profit yang semaksimal mungkin. Adapun materi pembahasan ya, kita akan pertama diskusi mengenai pengantar ya, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga aktivitas investasi, yang keempat ada aktivitas pendanaan, yang kelima penyediaan modal kerja, dan terakhir kita akan bahas sedikit tentang manajemen arus kas. Ini pengantar ya, manajemen the art of getting things done through other people in the way we want it ya. Jadi manajemen itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain dengan cara yang kita inginkan gitu ya, atau dengan cara yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuannya. Manajemen juga bisa didefinisikan sebagai sebuah siklus aktivitas ya, yaitu POAC, planning, rencana, organizing ya, pengaturan strategi, mungkin ada rencana teknis, yang actuating, melaksanakan rencana tersebut, dan C atau C controlling ya, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil pencapaian kinerja. Nah, kalau secara struktur ya, kita juga bisa bagi struktur organisasi itu menjadi struktur secara lini ya, lini yaitu menunjukkan rantai komando ya dari atas ke bawah, ataupun secara fungsional ya, itu ada beberapa fungsi. Di sini ada fungsi SDM, pemasaran, operasional, keuangan ya. Jadi berdasarkan fungsi struktur organisasi ataupun kombinasi dari keduanya. Jadi di secara fungsi SDM ini ada level manajernya, ada level senior manager ya, ada level supervisor dan staff dan seterusnya. Baik, kita masuk ke ruang lingkup manajemen keuangan ya. Nah, ini akan kita mulai dari pertanyaan apa tujuan dari sebuah bisnis atau perusahaan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perusahaan ya, itu tujuan dari perusahaan itu didirikan adalah untuk bagaimana meningkatkan nilai dari modal yang diberikan oleh pemegang saham. Nah, meningkatkan nilai ya, poinnya adalah meningkatkan nilai atau value ya. Jadi increasing value, enhancing value ya, creating value ya. Itu adalah tujuan dari perusahaan. Nah, bagaimana dia meningkatkan value atau nilai dari modal yang diberikan? Ada beberapa kriteria. Pertama ya, tentu dengan cara meningkatkan profit atau keuntungan. Dari profit tersebut tentu akan ada dividen bagi pemegang saham ya. Kemudian yang kedua dengan cara apa? Mengurangi biaya ya. Mengurangi biaya ini tentu secara operasional, bagaimana biaya itu bisa ditekan seefisien mungkin tapi tetap efektif. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar ya, ini tentu terkait dengan pemasaran atau penjualan ya, sehingga meningkatkan penjualan atau pendapatan. Yang keempat, meningkatkan nilai saham. Nah, ini mungkin tentu terkait dengan beberapa faktor ya, seperti faktor reputasi ya, dan faktor kebijakan atau regulasi yang terjadi dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara manajemen keuangan ya, kita bisa mendefinisikan atau mengartikan manajemen keuangan adalah cara mengelola aktivitas keuangan
yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional bisnis atau entitas perusahaan. Jadi ini terkait dengan aktivitas keuangan ya. Nah, pertanyaan utama dari manajemen keuangan adalah dari mana perusahaan mendapatkan uang untuk melaksanakan aktivitas operasional. Nah, itu ya pertanyaan penting ya. Dari mana nih? Tentu perusahaan itu untuk menjalankan prosesnya tentu membutuhkan uang ya. Nah, itu dari mana? Nah, itu menjadi salah satu cakupan dari manajemen keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini ruang lingkup manajemen keuangan ya, ada 3 aktivitas besar ya. Ada pertama terkait dengan investasi, yang kedua terkait dengan pendanaan, yang ketiga terkait dengan modal kerja ya. Nah, ini kalau kita bicara investasi, sini ada lembaga keuangan, ada instrumen keuangan, ada pasar keuangan. Ini itu salah satu beberapa cara atau tempat untuk mereka mendapatkan dukungan keuangan ya. Sini juga ada syariahnya, ada transaksi keuangan sesuai syariah ya. Itu dari sisi investasi, pendanaan dan modal kerja itu bisa ditinjau dari sisi syariah juga gitu ya. Di sini juga ada tugas-tugas dari manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, laporan keuangan, untuk analisis laporan keuangan ya, seperti rasio-rasio keuangan. Dan dia juga terkait dengan manajemen risiko dan juga tata kelola dari perusahaan. Ya, jadi poin pentingnya adalah ruang lingkup dari manajemen keuangan adalah 3 ini ya. Ada investasi, ada aktivitas pendanaan, dan juga ada bagaimana dia bisa menyediakan modal kerja. Nah, ini ya manajemen keuangan. Investasi itu apa sih ya? Investasi adalah bagaimana menginvestasikan dana ya, sehingga memberikan nilai tambah atau capital budgeting. Nah, ini kita bicara bagaimana dia menganggarkan modal ya, capital budgeting, penganggaran modal ya. Yang kedua terkait dengan pendanaan, bagaimana mencari dana yang paling efisien ya, itu capital structure. Jadi struktur modal. Yang ketiga modal kerja, bagaimana membiayai aktivitas operasional sehari-hari ya, jadi working capital management ya. Kita akan bicara 3 hal ini ya, investasi, pendanaan, dan juga modal kerja. Nah, kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan ya, pencatatan aktivitas manajemen keuangan dan laporan keuangan ya. Kalau kita bicara investasi atau capital budgeting, kita akan lihat dari sisi balance sheet atau statement of financial position itu di long term asset ya. Kalau kita bicara investasi, kita bicara tentang aset-aset jangka panjang seperti pabrik, properti, misalnya mesin-mesin. Nah, itu adalah aset-aset yang sifatnya jangka panjang atau tidak lancar ya kalau dengan bahasa lainnya. Karena dari sisi pendanaan atau capital structure ya, kita akan lihat dari sisi liability ya, atau pendanaan atau utang ya, ini ya, yang secara jangka panjang, long term liability, kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar ya. Dan juga kita akan melihat dari sisi equity-nya ya. Jadi teman-teman ya, di balance sheet itu kan ada aset, ada liability, dan juga ada equity ya, A, L, E ya. A ini A sama dengan L ditambah E ya. Jadi di sini kita kalau dari sisi pendanaan, kita akan melihat dari sisi long term liability dan juga dari sisi equity atau modal ya. Nah, kemudian di sisi modal kerja, kita akan melihat dari antara short term asset ya, aset-aset lancar atau aset jangka pendek, dengan short term liability atau kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara investasi ya, kita bicara jangka panjang. Output yang diharapkan dari investasi itu adalah kita bisa mendapatkan aset gitu ya. Misalnya kita investasi nih, kita mau bikin project, mau bangun pabrik. Nah, oke, itu berarti kan nanti ketika pabrik itu sudah jadi, dia akan kita dicatatkan sebagai long term asset ya. Jadi investasi itu bicara tentang long term asset. Ini kalau kita bicara pendanaan, kita tentu bicara mengenai modal yang kita butuhkan ya, atau uang ya. Kita butuh uang nih buat operasional. Nah, uangnya itu bisa kita dapatkan dari 2 hal. Pertama dari modal sendiri ya. Kalau modal sendiri berarti dari ekuitas, atau kita ngutang dari pihak lain ya. Nah, itu masuk ke liability atau long term liability ya. Ini ngutang kepada pihak lain ya, istilah gitu ya. Kita butuh modal nih buat operasional, kita butuh 1 miliar misalnya. Kita punya modal berapa nih? Kita punya modal misalnya 400 juta misalnya gitu ya. Kita butuh 1 M, kita punya modal 400 juta. Apakah 400 yang untuk pemodalan kan berarti masih kurang nih. Kita belum bisa jalan nih karena masih kurang 600 juta. Nah, 600 juta itu kita ambil dari, atau kita dapatkan, kita cari dari eksternal ya. Itu kita ngutang ke pihak lain. Seperti itu contohnya. Atau mencari pinjaman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara modal kerja, dia lebih jangka pendek ya. Jangka pendek misalnya setahun ya.
Misalnya kita butuh 100 juta nih, 100 juta, tapi setiap bulan ya, setiap bulan 100 juta, atau bulan depan 100 juta, bulan ketiga 100 juta. Nah itu jangka pendek. Jadi kita bisa lihat dari sisi short term asset dan juga short term liability gitu ya. Jadi lebih jelasnya kita jelaskan lagi. Nah jadi lebih ke jangka pendek. Misalnya teman-teman untuk teman-teman punya kapasitas produksi, misalnya teman-teman punya konveksi misalnya, sebulan itu bisa menghasilkan 1000 potong mukena gitu misalnya, atau 1000 potong pakaian gitu ya. Nah dari 1000 potong itu teman-teman butuh dana 100 juta misalnya. Nah itu kita bisa kita lihat nih, 100 juta itu berarti bisa dari sisi aset ataupun dari sisi liability misalnya gitu ya. Misalnya dari teman-teman punya kas, teman-teman butuh 100 juta, teman-teman punya kas 30 juta, berarti 70 juta diambil dari pinjaman jangka pendek gitu ya, atau kewajiban jangka pendek. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Jadi ini adalah 3 poin ruang lingkup dari manajemen keuangan ya. Pertama dari sisi investasi, yang kedua dari sisi pendanaan, yang ketiga dari sisi modal kerja. Oke, kita masuk ke aktivitas investasi ya. Investasi itu adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Investasi adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Dalam aktivitas investasi mengandung hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, ada tujuan atau kebutuhan yang spesifik dan terukur. Nah, jadi tujuannya jelas nih dan spesifik ya. Biasanya kita sebut dengan SMART gitu ya, spesifik, measurable ya. Yang kedua, jumlah dana measurable itu terukur. Yang kedua, jumlah dana yang dibutuhkan. Nah, tentu kita pengen contoh misalnya kita mau bikin pabrik, butuh dana berapa nih gitu kan. Nah, itu dihitung ya. Yang ketiga, jelas jangka waktunya. Oke, berapa tahun nih kita butuh bangun pabrik? Oke, kita butuh misalnya 24 bulan misalnya, 2 tahun. Nah, itu kan jelas jangka waktunya ya, targetnya. Yang keempat, alternatif instrumen investasi. Nah, ini kita mau investasi pakai apa nih? Atau misalnya kita mau investasi, apakah kita mau beli saham atau kita mau beli obligasi ya, melalui obligasi. Nah, itu instrumen investasi ya. Dari saham kita tentu berharap ada dapat dividen ya dari saham tersebut. Dari obligasi kita tentu mengharapkan ada yield atau imbal hasil dari obligasi tersebut. Nah, ini contohnya. Yang kelima, strategi untuk mencapai tujuan investasi tersebut. Ini strateginya ya. Strateginya ya mungkin bisa kita bisa kita berikan dana itu by termin misalnya ya, termin 1, termin 2, termin 3, termin 4 misalnya seperti itu. Atau misalnya kita mau investasi kita membuat feasibility study terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, yang penting ini ya, di dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang didapatkan dan risiko yang dihadapi ya. Jadi antara keuntungan dengan risiko itu ada kaitannya ya. Jadi al-gunmu bil ghurmi ya, ada hasil dari risiko. Nah, ini salah satu kaidah ya dalam ekonomi syariah, bahwa kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan atau hasil, teman-teman harus siap menghadapi risiko gitu ya. Risikonya apa ya? Risiko adalah rugi ya, sehingga pada setiap investasi ada kemungkinan merugi ya, seperti itu. Jadi yang namanya bisnis atau investasi itu tidak pasti ya, uncertainty ya, jadi tidak pasti ya. Ada kemungkinan untung, ada juga kemungkinan merugi gitu ya. Dan ini biasanya kalau hubungan antara risiko dan keuntungan ini biasanya kalau dalam investasi itu dikenal dengan high risk high return gitu ya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi returnnya atau imbal hasilnya. Nah, ini aktivitas investasi juga bisa dibilang atau dikatakan sebagai capital budgeting atau penganggaran modal ya. Penganggaran modal ya, yaitu proses menganalisis investasi aktiva tetap yang potensial. Keputusan penganggaran modal mungkin merupakan kebagian terpenting yang harus dilakukan manajer keuangan ya. Proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang perusahaan. Nah, ini terkait tadi ya, ada perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang dari perusahaan. Jadi perusahaan mau invest di mana nih? Nah, mungkin itu jangka panjang ya, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun seperti itu.
Manajemen keuangan bertugas mengidentifikasi peluang investasi yang memberikan hasil lebih besar dibanding biaya investasi yang dikeluarkan. Ya, ini kita pengen untung ya. Untung berarti dari hasil harus lebih besar dong daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Dan terakhir, cash flow yang dihasilkan oleh aset yang diinvestasikan harus lebih besar dari biaya aset. Nah, jadi kan kalau kita bicara aset itu kan sumber daya yang bisa memberikan nilai ekonomis di masa mendatang. Nilai ekonomis tersebut contoh salah satunya adalah cash flow. Dia bisa menghasilkan uang nih buat kita nih. Ya kita beli mesin ini harus bisa ngasilin duit nih, harus bisa ngasih duit ke kita gitu ya. Contohnya cash flow dari mesin ya harus lebih banyak dari harga belinya. Itu dalam periode tertentu ya. Misalnya kita beli mesin misalnya 200 juta. Dia bisa menghasilkan kalau 200 juta kita hitung misalnya kita pengen dari selama 2 tahun itu kita balik modal ya misalnya contoh. Berarti kan tadi berapa? 200 juta dibagi 2 tahun berarti setahun 100 juta gitu kan. Nah, setelah 2 tahun berarti kita sudah hitung sebagai keuntungan bersih gitu ya. Karena kita sudah balik modal. Nah, metode dalam menganalisis investasi ya, ada beberapa metode. Jadi metode ini digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi ya. Jadi ketika teman-teman nanti sebagai investor atau mungkin sebagai manajer keuangan ada suatu project, ada suatu investasi, misalnya mau bikin pabrik. Oke, nah itu dilakukan feasibility study ya atau studi kelayakan. Apakah suatu project itu layak dibiayai atau tidak? Nah, bagaimana untuk menentukan layak atau tidaknya? Ada beberapa metode ya. Nah, ini ada metode discount cash flow, ada juga metode payback period ya. Jadi ketika ada suatu project, ini masih dalam tahap perencanaan ya, jadi proyeknya belum jalan, ada suatu project yang diajukan ya, ini sudah dilakukan analisa kelayakan. Sebenarnya project itu layak dikerjakan atau enggak sih gitu ya. Nah, bagaimana menentukan layak atau tidaknya? Ada beberapa metode. Ada discount cash flow, ada juga payback period. Nah, jadi keputusan investasi yang baik ya. Jadi ketika kita menganalisis suatu project ya, itu hasil keputusan kita atau hasil keputusan manajemen keuangan itu ya harus memperhatikan pertama perbedaan nilai uang karena waktu. Wah, ada time value of money ya. Nilai uang berdasarkan waktu. Contohnya kita dulu teman-teman kita punya uang dulu 100.000 ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, tahun 2010 misalnya 100.000 itu kita bisa beli beras misalnya 5 kilo, kita bisa beli minyak 2 liter misalnya gitu ya, kita bisa beli telur 5 kilo ya, kita bisa beli terigu misalnya 5 kilo ya, kita bisa beli misalnya bumbu dapur ya, kecap, sambal, garam dan seterusnya. Jadi ada 5 barang atau lebih ya yang bisa kita beli 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah 10 tahun yang lalu itu senilai dengan 6 item barang gitu ya, 6 item barang ya. Ini kita lihat nih sekarang nih tahun 2021. Nah, uang 100.000 itu bisa beli berapa barang? Mungkin nggak 6 lagi, tapi sudah mungkin tinggal 4 ya. Jadi pada tahun 2010 atau 2011 ya, uang 100.000 itu kita bisa beli 6 item barang. Sementara di tahun 2021 uang 100.000 kita hanya bisa beli 4 item barang. Nah, itu berarti ada perbedaan nilai uang karena waktu gitu ya. Ini nilai 100.000 itu dulu lebih tinggi dibanding nilai 100.000 saat ini. Jadi semakin rendah nilai uang itu. Kenapa semakin rendah ya? Dulu kita bisa beli 6, sekarang kita bisa beli 4. Nah, berarti kan lebih rendah kan? Nah, jadi 100.000 dulu itu lebih tinggi dibandingkan 100.000 sekarang. Nah, itu namanya perbedaan nilai uang karena waktu. Ya, jadi kalau yang dulu, nah ini kita tarik. Kalau kita bicara investasi, kita bicara masa depan ya. Berarti nilai uang saat ini lebih rendah dibandingkan lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita bicara investasi saat ini, kita bicara masa depan 5 tahun ke depan misalnya. Jadi bagaimana nilai uang 100.000 saat ini jika dihitung ya, 5 tahun yang akan datang. Jadi bagaimana nilai 100.000 saat ini dan juga nilai 100.000 di 5 tahun mendatang gitu ya. Jadi ada dua time horizon ya, ada dua horizon waktu.
Yang pertama ada saat ini dan juga ada 5 tahun yang akan datang atau masa depan ya. Saat ini dan masa depan. Jadi ada dua. Nah kalau kita bicara saat ini kita bicara present value ya. PV, present value. Kalau kita bicara masa depan kita bicara future value. FP ya. FV. Ya jadi disulangi ya. Ada perbedaan nilai uang antara uang saat ini, antara uang masa lalu, saat ini dan masa depan. Jadi kita hanya bicara dua aja. Kalau kita bicara inflasi mungkin ya, kita bicara masa lalu berapa, saat ini berapa. Dulu 100.000 bisa beli 6 barang, sekarang hanya bisa beli 4 barang. Berarti ada penurunan nilai uang. Nah, kalau kita bicara investasi, kita bicara masa kini dan juga masa depan. Ya. Saat ini kita sebut dengan present value, masa depan kita sebut dengan future value ya, gitu ya. Jadi ada konsep nilai uang karena waktu. Nah, selain kita memperhatikan nilai uang, kita juga harus memperhatikan risiko. Risikonya besar apa kecil nih? Ya, semakin tadi ya, semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil yang kita inginkan. Ini high risk, high return. Misalnya kita bikin pabrik itu dengan kita bikin misalnya tambak ikan misalnya gitu. Nah itu risikonya lebih tinggi mana? Kalau kita pabrik, kita berarti kan dari awal ya, kita bikin pondasi, kita bikin dindingnya, kita bikin gedungnya, kita bikin alat-alat keselamatannya, kita bikin amdalnya gitu ya, limbahnya seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi banyak yang harus dikerjakan. Sebenarnya kalau kita bikin tambak ya mungkin lebih sederhana ya. Kita cukup gali tanah, kita buat kedalaman berapa, anggap 1 meter. Terus air dari laut misalnya kita bikin tambak ikan laut misalnya, atau tambak udang, airnya dari laut, kita dapat airnya dari laut. Dan mungkin masalah limbah tidak ada masalah ya, karena ini kan terkait dengan tambak ya, organik, jadi tidak ada masalah limbah. Jadi lebih sederhana antara yang pabrik yang kompleks dengan tambak ikan atau udang yang sederhana. Nah itu tentu risikonya lebih tinggi dari pabrik ya, karena lebih kompleks dan juga lebih banyak hal-hal yang harus dipikirkan ya, termasuk juga risiko lingkungan ya, atau risiko limbah berbahaya B3 ya, bahan berbahaya dan bahan beracun dan berbahaya ya, berbahaya dan beracun ya, B3 itu ya. Itu ya, jadi artinya apa? Ketika teman-teman punya 2 proyek pabrik dengan tambak ikan ya, nah kalau kita bicara risiko kan risiko lebih tinggi pabrik ya, berarti returnnya juga harus lebih tinggi pabrik dibandingkan dengan return dari tambak tersebut ya. Jadi semakin tinggi risiko maka semakin tinggi return yang diharapkan. Nah yang terakhir juga menciptakan nilai bagi perusahaan ya tadi ya. Terus ada nilai tambah nih, investasi nih, misalnya kita investasi udah buang-buang duit, buang-buang waktu misalnya gitu ya, kok nggak ada nilai tambahnya. Nah itu kan nggak jelas juga ya buat apa gitu ya. Tentu harus ada nilai tambahnya. Misalnya dari ya nilai tambah dari sisi perusahaan ya meningkatkan penjualan gitu ya, mengurangi biaya gitu ya, meningkatkan profit ya, dan seterusnya. Investasi. Nah kita bicara kita masuk metodenya ya, metode menghitung investasi ya. Ini mungkin sederhana sekilas aja. Ada metode net present value ya, tadi ya saya sebut ya, net present value. Perbedaan antara nilai pasar dan biaya. Ambil proyek jika NPV positif, tidak memiliki masalah serius. Itu kriteria yang disukai. Ini cukup simpel ya teman-teman ya. Teman-teman misalnya investasi sekarang 100 juta misalnya, kemudian ada potensi cash flow selama setahun misalnya, ada potensi cash flow misalnya ada 130 juta misalnya gitu ya, berarti positif tuh, 130 dikurang 100 juta berarti positif ya. Nah itu bisa diambil ya. Nah itu nanti kita present value kan dulu 130 juta setahun yang akan datang tuh. Kalau di sekarang misalnya berapa ya, misalnya nanti ada rumus-rumusnya teman-teman. Oh ternyata kalau 130 tahun depan itu sama dengan 110 tahun ini. Nah, berarti kan ada 110 kurang 130 kurang 110 kan berarti positif gitu ya. Jadi ini layak untuk dibiayai ya. Jadi ambil proyek jika NPV positif. Kemudian ada internal rate of return, ketika diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Ambil proyek jika IRR lebih besar dari pengembalian yang dibutuhkan. Keputusan yang sama seperti NPV dan arus kas konvensional, IRR tidak dapat diandalkan dengan arus kas konvensional atau proyek yang saling eksklusif atau mutual eksklusif, tidak berhubungan ya tadi ya. Di pabrik dengan bikin tambak kan ada hubungan ya. Jadi kalau kita mau bikin pabrik sarden misalnya itu mungkin ada hubungan, tapi kalau yang atau pabrik motor yang atau tambak ikan kan nggak ada hubungan. Nah,
Ini kita terkait dengan rate. Rate itu tingkat persentase ya, tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi kalau kita kurangin ya, kita punya modal 100, berarti kan itu minus 100 juta ya gitu ya, minus 100 juta. Nah kita nanti dihitung tuh cash flow-nya bulan ini sekian, bulan ini sekian. Nah kan berarti kan 100 kurang 20, nanti 100 kurang 20 lagi, 100 kurang 20 lagi, berarti kan sampai sekitar, mungkin anggaplah kalau rata gitu ya, 5 bulan berarti kan NPV sama dengan 0 gitu ya. Lebih seperti itu ya. Ada ini metode payback, ada payback period, lamanya waktu sampai investasi awal pulih. Ambil proyek jika membayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan ada periode cut off sewenang-wenang. Nah, ini maksudnya terserah bos ya, terserah investor ya. Jadi simpelnya gini, ini balik modal berapa lama nih, misalnya gitu ya. Kita lihat cash flow-nya tadi ya 100 juta, cash flow 20 juta, berarti 5 bulan atau 5 kali cash flow berarti udah balik modal nih. Jadi kita pengennya, nah itu kita tentukan jangka waktunya. Berarti saya pengen investasi kalau 1 tahun udah balik modal. Berarti kalau kita hitung payback periodnya lebih dari 1 tahun berarti tidak layak gitu ya. Kalau kurang dari 1 tahun berarti layak. Nah ini makanya kan kata senang-senang ya. Nah kekurangannya dia tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi uang saat ini dengan uang masa depan tuh dianggap sama nilainya. Tadi kita bicara teorinya kan ada present value dan ada future value. Ada diskon payback period, namanya waktu sampai investasi awal dipulihkan berdasarkan diskon. Ambil proyek jika membayar kembali dalam periode tertentu, ada periode cut off senang-senangnya. Jadi ini pakai NPV ya. Jadi kita present value kan jadi gini teman-teman, ketika kita bicara investasi, kita bicara masa depan, itu ada perbedaan waktu. Jadi parameter yang kita gunakan, jadi misalnya ketika kita melihat angka 10 juta, nah 10 juta itu adalah angka 10 juta di masa di 5 tahun atau 5 bulan yang akan datang. Nah 10 juta 5 bulan yang akan datang ini berapa sih kalau di present value kan, kalau dihitung saat ini. Dulu 10 juta, berarti sekarang nggak 10 juta tapi lebih tinggi ya, 11 juta gitu. Sorry, lebih rendah. Dulu masa depan 10 juta, berarti saat ini mungkin 9 juta gitu. Sementara teman-teman butuh, misal teman-teman anggaplah punya income yang stabil gitu ya, 10 juta per bulan. Nah 10 juta per bulan ini kalau kita pakai payback period, berarti 100 juta itu akan balik dalam jangka waktu 10 bulan gitu ya. 10 bulan balik modal nih payback period. Nah, teman-teman pengen investasi yang kurang dari setahun balik modal, berarti oke, proof. Tapi kalau teman-teman pengen investasi yang 6 bulan balik modal, oh jangan, ini lebih dari 6 bulan, berarti ditolak gitu ya. Nah tapi itu nilai uangnya tidak memperhatikan time value of money ya. Nah nanti di diskon payback period ini itu dari 10 juta itu di present value kan. Jadi misalnya gini, modal awal 100 juta, bulan pertama teman-teman dapat 10 juta. Nah 10 juta ini kalau di present value kan, berarti anggaplah misalnya contoh 9 juta jadinya kalau di saat ini. Nanti bulan kedua sama, dapat 10 juta 2 bulan nih di present value kan, oh nggak 9 juta nih, udah 8,8 juta misalnya gitu ya. Bulan ketiga 10 juta dapat di present value kan, jadi 8,7 misalnya gitu ya. Terus dihitung ternyata nggak 10 bulan nih, tapi 12 bulan. Kayak 12 bulan oke nggak nih, 12 bulan balik modal. Kalau kita anggaplah kita target investasi setahun balik modal, oke, kita masih bisa terima lah pas 12 bulan. Tapi kalau kita hitungnya 13 bulan, berarti kita tolak ya, karena kita pengennya setahun balik modal gitu. Nah itu investasi ya. Sekarang kita masuk ke aktivitas pendanaan. Pendanaan terkait dengan struktur modal atau capital structure ya. Suatu perusahaan membutuhkan modal dalam menjalankan bisnis. Nah, walaupun bukan hal yang absolut ya, kalau kita mau dalam motivasi kan, kata siapa usaha itu butuh modal, bisa kok kita usaha tanpa modal ya. Nah itu beda konteks ya. Tapi dari sisi perusahaan kita butuh modal untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, capital structure ya. Struktur modal adalah salah satu keputusan keuangan dari manajer keuangan. Struktur modal merupakan gabungan dari modal sendiri dan pendanaan eksternal. Tadi ya kita butuh 100 juta. Kita cuma punya duit 30 juta. Nah, 70 juta kita pinjam ke pihak lain.
Secara sederhana, perusahaan membutuhkan aset yaitu sumber daya yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Secara laporan keuangan, aset sama dengan liability dan equity ya. Ini apa namanya, balance sheet ya. Harus balance ya. Ini akuntansi ya. Rumus akuntansi, A sama dengan L ditambah E gitu ya. Aset sama dengan liability ditambah ekuitas. Fungsi manajemen keuangan dalam hal pendanaan adalah bagaimana mendapatkan dana dari pihak lain dalam bentuk liabilitas. Jadi kita apa namanya, tadi ya modal 30 kita butuh 70 juta dari pihak lain. Nah itu tugas manajer keuangan untuk menganalisis nih 70 juta itu bagaimana cara mendapatkannya gitu ya. Tentu kalau kita minjem, tentu kan kita harus juga memperhatikan interest atau bunganya berapa ya, dan itu nanti dampaknya ke pendapatan dan profit juga perusahaan. Nah, jadi dana seperti itu. Nah, struktur modal yang optimal yaitu mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemilik modal ya tentu ya. Peningkatan nilai pemilik modal tercermin dalam equity atau EPS, earning per share, pendapatan per lembar saham. Ini bisa jadi salah satu indikator juga ya, earning per share. Pendanaan eksternal atau utang atau long term liability dapat menjadi financial leverage yang meningkatkan nilai equity. Financial leverage itu apa sih? Ya, adalah sejauh mana efek pendanaan sekuritas, utang, dan saham preferensi digunakan dalam struktur modal perusahaan dan meningkatkan profit perusahaan. Financial leverage berarti utang atau long term liability memberikan dampak keuangan pada pemilik modal gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Misalnya nih kita punya modal misalnya 30 juta. 30 juta ini kita cuman bisa produksi hanya 50 unit, 50 output sebulan gitu ya. Pas saya meningkatin ini nih, saya meningkatin misalnya pendapatan nih, jangan 50 dong, bisa nggak kalau kita bikin 100 misalnya sebulan. Oke, kita butuh tambahan modal. Jadi dari 30 juta kita butuh tambahan modal, misalnya anggaplah 20 juta misalnya gitu ya. Berarti total modal kita 50 juta. Nah tapi ada konsekuensi dari 20 juta itu, kita harus bayar bunga setiap bulan gitu ya. Kita juga harus bayar angsuran, dan itu memotong pendapatan kita. Satu ya. Yang kedua, tapi ya dengan utang itu, tapi ternyata kita bisa dapat nih, tadinya 50 item kita bisa produksi sampai ke 100 item gitu ya, ya 2 kali lipat. Padahal utangnya mungkin perbandingannya 30 sama 20, berarti kan sekitar 3/2 ya. Masih 75% dari utang yang, atau 67% ya, 2/3 dari modal sebelumnya. Tapi walaupun utang itu hanya 60%, tapi dia bisa meningkatkan output sejumlah 100%. Jadi 60% dibandingkan 100%, tentu kan lebih besar ya. Berarti kalau outputnya lebih banyak 100, kita bisa jualan 100, kita bisa profit juga lebih besar gitu ya. Nah, itu namanya financial leverage ya. Jadi dari utang itu kita bisa meningkatkan pendapatan kita, profit kita ya, dan juga dapat memberikan dampak keuangan pada pemilik modal. Nah, capital structure atau struktur modal merupakan gabungan dari modal sendiri, equity, dan pendanaan eksternal atau long term liability. Ya, balance sheet tadi ya, sudah dibahas sebelumnya balance sheet. Nah, untuk menilai struktur modal digunakan rasio keuangan debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio. Ukuran yang dipakai adalah persen. Semakin besar DER, maka perusahaan itu semakin berisiko dalam membayar kewajiban utangnya. Jadi semakin banyak utang, jadi financial leverage itu ada harus proporsional gitu ya. Mungkin ketika teman-teman utang itu misalnya di angka 30% misalnya, DER-nya mungkin di angka 10%, oh ternyata profitnya kecil nih, kita naikkan lagi 20% DER-nya, berarti utangnya tambah, jadi 20% tambah masih kecil, DER-nya 30, oke lah lumayan nih. Tapi ketika 40% DER-nya, nah itu bisa meningkatkan risiko teman-teman nggak mampu bayar karena lebih besar utang dibandingkan modal. Nah itu juga bahaya juga ya. Jadi harus proporsional gitu ya. Nah cara untuk mengukur apakah perusahaan ini bisa bayar utang ataupun perusahaan ini secara risiko seperti apa untuk bayar utang, digunakan parameter atau namanya rasio DER gitu ya. Debt to equity ratio. Jadi misalnya contoh perusahaan punya modal 500,
dia punya utang 300 ya, tinggal dibagi aja ya, 300 per 500 berarti DER-nya sama dengan 60%. Jadi 60% modal yang dimiliki perusahaan berasal dari utang. Kita masuk ke penyediaan modal kerja ya. Modal kerja, istilah modal kerja adalah, nah ini berasal dari, ini kita cerita dulu ya, berasal dari penjual yen tua yang akan mengisi kereta dan pergi untuk menyediakan dagangannya. Jadi ini di luar negeri lah ya gitu ya. Dia pedagang, dia punya gerobak gitu ya, dagangan ya, mungkin di bahasa kita mungkin gerobak gitu ya, sebenarnya bahasa kereta. Barang dagangan itu sebuah modal kerja, karena itulah yang sebenarnya dijualnya atau dibalikan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dia jualan pakai gerobak, dia jualan, anggaplah misalnya dia jualan barang-barang, misalnya ember gitu ya, sapu atau alat pel gitu ya. Gerobak dan kuda adalah aset tetapnya, umumnya memiliki kuda dan kereta, jadi mereka dibiayai dengan modal ekuitas. Tapi dia membeli barang dagangannya secara kredit, yaitu dengan meminjam dari pemasoknya atau dengan uang yang dipinjam dari bank. Jadi dia ngambil barang itu, dapat barangnya itu, dia punya aset gerobak ya sama kuda, gerobak sama kereta atau kereta sama kuda. Dan di dalam gerobak itu ya tadi ada ember ya, kain pel, sapu misalnya gitu ya, jemuran misalnya gitu ya, atau apa namanya, hanger gitu ya. Nah itu dia ngambil dari pemasok ya, dia mungkin dia ngambil dulu baru bayar belakangan, atau dia mungkin secara kredit bayarnya. Nah gitu ya. Jadi ada dua nih, ada kereta sebagai aset dan juga ada tadi barang-barang itu yang sebagai apa namanya, dagangan gitu ya. Nah kalau kita bicara modal kerja, berarti kita bicara dagangannya nih tadi ya, kita bicara dagangannya. Kita bicara modal kerja berarti kita bicara dagangannya. Nah dagangan itu bagaimana sih, apakah dia langsung bayar cash dari pemasok, atau uangnya dia pinjam dari bank buat beli barang-barang tadi. Nah gitu ya, buat ini nih, buat modalin ember tadi, ember apa namanya, alat pel gitu ya. Nah kalau dia ngambil dari bank, berarti pinjaman itu disebut dengan pinjaman modal kerja dan harus dilunasi setelah setiap perjalanan untuk menunjukkan bahwa penjual itu layak dan akan mendapatkan pinjaman baru. Nah, kalau di si yen tua ini dia setiap hari ya, mungkin kayak diambil diambil ember apa setiap hari, yang laku dia bayar, yang nggak laku mungkin dia balikin atau gimana gitu. Bank yang mengikuti prosedur ini dikatakan menggunakan praktik perbankan yang sehat. Semakin banyak perjalanan yang dilakukan oleh penjual itu per tahun, semakin cepat modal kerjanya berubah dan semakin besar keuntungannya. Nah, jadi kalau kita bicara penjual itu kan tadi, dia misalnya ambil barang sehari habis misalnya gitu ya, atau mungkin sisa-sisa dikit lah. Nah semakin cepat dia itu berputar modalnya, nah itu semakin besar keuntungannya gitu ya. Jadi ada dua penjual nih, dua gerobak. Yang pertama dia ngambil barangnya sama ya, jumlahnya sama ya. Tapi yang satu sehari habis, dia ambil barang lagi, habis lagi ambil barang lagi. Nah yang B ini dia butuh waktu 2 hari buat ngabisin barang. Setelah ngabisin barang di 2 hari dia ngambil lagi, jual lagi 2 hari, ngambil lagi, jual lagi 2 hari, ngambil lagi. Nah ini kan perputarannya lebih cepat ya. Yang ini harian, yang ini 2 harian. Tentu yang lebih untung adalah yang harian ya, lebih cepat. Karena sehari itu bisa dapat berapa gitu ya. Nah jadi ini maksudnya semakin banyak perjalanan yang dilakukan oleh penjual itu per tahun, maka semakin cepat modal kerja berubah dan semakin besar keuntungannya. Nah yang modal kerja adalah dana atau modal untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha. Yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha. Ini siklus ya. Nah ini contoh siklusnya, misalnya ada bahan baku, ada proses pendahuluan ya, ada proses lanjutan, ada proses pengubahan sifat fisik, proses pengerjaan hasil, produk hasil ya. Jadi misalnya ya tadi ya ini hardworking. Nah ini contohnya proses pengubahan bentuk dari bahan baku ya. Ada pengecoran, hardworking dan pemasangan serbuk. Contohnya proses cutting, tradisional, chip removal dan non tradisional. Proses penyambungan, pengelasan, fastening, penyambungan secara mekanik dan soldering. Proses pengubahan sifat fisik, heat treatment ya. Nah, contohnya misalnya di pabrik teman-teman ya. Teman-teman mungkin pabrik HP, di sini ada bahan bakunya, ada mungkin bukan bahan baku ya, lebih ke ini misalnya assembling ya, perakitan. Ini dari sisi bahan baku ada LCD, ada PCB ya, ada baterai, ada casing ya, ada chip-chip gitu, seperti itulah ya. Nah, ini diproses sampai produk akhirnya dirakit jadi handphone. Nah ini namanya satu siklus aktivitas ya. Jadi mulai teman-teman menerima bahan baku sampai teman-teman menghasilkan produk akhir itu namanya siklus aktivitas.
Jadi selama satu siklus aktivitas ini teman-teman butuh modal berapa? Nah, itu yang disebut dengan modal kerja gitu ya. Saya ulangin ya. Jadi kita bicara modal kerja adalah dana yang dibutuhkan untuk satu siklus aktivitas usaha ya, satu siklus. Nah, apa yang dimaksud dengan satu siklus ini? Nah, contohnya seperti ini ya. Dari bahan baku dimasukkan proses sampai dia menjadi barang akhir atau produk akhir ya. Yang kemudian bisa dijual dan dibeli oleh pengguna. Nah, ini disebut dengan satu siklus aktivitas. Nah, kalau kita bicara modal kerja, berarti kita bicara mengenai modal yang dibutuhkan atau dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau menjalankan proses ini gitu ya. Nah, modal kerja. Ya. Jadi modal yang dibutuhkan dari bahan mentah menjadi barang jadi, satu siklus produksi gitu ya. Networking capital atau modal kerja bersih dikaitkan dengan pengambilan keputusan keuangan jangka pendek ya. Jadi kalau kita bicara modal kerja, kita bicara jangka pendek, short term financial decision ya. Kalau tadi investasi kan jangka panjang, pendanaan mungkin jangka menengah ya. Kalau kita bicara modal kerja, kita bicara jangka pendek karena dia habis jangka waktunya cepat ya. Hanya satu siklus produksi saja. Seringkali manajemen keuangan jangka pendek disebut dengan manajemen modal kerja. Perbedaan paling penting antara keuangan jangka pendek dan jangka panjang adalah pada waktu arus kas. Keputusan keuangan jangka pendek biasanya melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dalam 1 tahun atau kurang. Biasanya setahun kurang nih biasanya. Misalnya, keputusan keuangan jangka pendek ketika perusahaan memesan bahan baku, membayar tunai dan mengantisipasi penjualan barang jadi dalam 1 tahun untuk mendapatkan uang tunai. Jadi jangka pendek. Sebaliknya, keputusan keuangan jangka panjang dilibatkan ketika perusahaan membeli mesin khusus yang akan mengurangi biaya operasi selama katakan 5 tahun ke depan. Ya, jadi ini bicara apa namanya siklus aktivitas. Ini bicara bahan baku ya, bahan baku itu berapa sih harganya, dan kita harus bayar berapa. Misalnya kita butuh bahan baku, kita beli bahan baku itu setiap bulan, berarti kan kita butuh dana modal kerja setiap bulan. Sementara kalau kita bicara mesin, kan mesin hanya sekali beli ya, kita nggak mungkin tiap bulan ya, ada paling maintenance gitu ya. Biasanya pengeluaran mesin itu kan kita beli anggapnya secara cash, sekali beli udah selesai gitu. Sampai 10 tahun 20 tahun yang akan datang juga paling biaya maintenance gitu ya. Beda kalau kita bicara modal kerja, itu kita tiap bulan harus beli bahan baku gitu ya. Kita harus beli bahan bakunya tiap bulan nih. Kalau mesin hanya sekali ya pengadaannya. Kalau bahan baku ya harus tiap bulan, harus rutin gitu ya. Itu bedanya. Jadi keputusan keuangan jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan modal kerja ya. Pertanyaan untuk dijawab oleh manajer keuangan ya. Berapa tingkat uang tunai yang wajar untuk disimpan di bank untuk membayar tagihan? Jumlah kas pada current aset. Nah, ini terkait dengan apa sih? Jadi ketika kita beli bahan baku, itu mungkin kita bisa ngutang ya. Kita masuk utang dagang masuknya ya. Account payable ya. Nah, itu bisa, tapi kan tetap harus bayar kita. Nah, itu kira-kira pada saat kita membayar tagihan tersebut, kita butuh duit berapa sih yang harus kita sediakan. Yang kedua, berapa yang harus dipinjam perusahaan dalam jangka pendek, jumlah current liability. Nah, misalnya ternyata arus kas kita kurang nih, kita butuh pinjaman. Nah, berarti kita cari pinjaman modal kerja ya, yang short term atau jangka pendek. Kemudian berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada pelanggan, jumlah piutang atau receivable. Nah, jadi teman-teman jual barang ya, produksi barang kemudian dijual nih ke pelanggan misalnya atau ke distributor ya, atau ke pelanggan lah gitu ya. Nah, karena ada dua pilihan ya. Si pelanggan ini bisa membayar cash kepada kita atau dia bisa bayar kredit. Nah, itu kan jadi keputusan juga tuh. Kalau dia bayar cash, berarti kita punya uang cash yang cukup, yang itu akan menambah uang kas kita ya. Itu akan menambah modal kerja kita. Tapi kalau dia bayar kredit, nah itu bagaimana? Kita butuh kita butuh dana buat modal kerja, tapi yang udah beli barang kita belum bayar. Nah, itu kan jadi suatu permasalahan ya. Itu jadi suatu permasalahan yang perlu di evaluasi atau analisis gitu ya. Ya, jadi ini pertanyaan yang terkait modal kerja. Berapa tingkat uang tunai yang wajar untuk disimpan di bank untuk bayar tagihan ya? Berapa yang harus dipinjam dari perusahaan kalau misalnya modal kerja kita kurang? Dan berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada pelanggan? Ya, kalau kita butuh uang, kita tentu pengen berharap bahwa pelanggan bayar cash gitu ya. Kalaupun kredit, berarti kita harus memastikan modal kerja kita cukup, karena pelanggan belum bayar gitu ya.
Mari kita masuk ke manajemen arus kas. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan uang yang keluar ya. Jadi uang masuk berapa, uang keluar berapa. Pada dasarnya manajemen arus kas adalah bagaimana ketika bisnis atau perusahaan membutuhkan uang tersebut ada. Jadi misalnya teman-teman beli bahan mentah, ya harus pakai uang, harus bayar gitu ya. Kalau cash. Kalau kredit, anggap kredit berapa lama? Anggap 3 bulan ya. Cash tempo 3 bulan misalnya. Udah 3 bulan yang akan datang, itu uang itu harus ada. Kalau nggak ada, teman-teman berarti kan istilahnya melanggar perjanjian ya. Tadi janji 3 bulan bayar, ternyata kok 3 bulan belum bayar. Nah ini kan jadi reputasi juga. Besok-besok pemasoknya jadi males ya. Jadi jangan ke perusahaan ini deh, janji palsu misalnya gitu ya, PHP ngomong 3 bulan utang, ternyata 3 bulan belum dibayar. Akhirnya cash flow-nya si pemasok juga terganggu. Nah kalau itu akhirnya pemasok nggak mau ngasih lagi nih. Nah kalau kita nggak dapat bahan mentah, kita nggak bisa produksi. Nah itu jadi banyak masalah jadinya ya. Mesin udah siap, orang-orang udah siap, tenaga kerja udah siap, mesinnya udah siap ya, semua udah siap, tapi bahan mentahnya nggak ada. Itu nggak bisa ngapa-ngapain itu juga ya, apa yang mau diproses. Nah, jadi ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi itu pentingnya manajemen keuangan. Bisnis atau perusahaan membutuhkan uang ketika harus membayar utang kepada pemasok yang telah jatuh tempo, harus membayar utang kepada kreditur, atau pada saat membayar gaji pekerja. Nah ini ya, harus bisa diatur sedemikian rupa ya. Oke, ketika butuh uang harus ada. Nah terserah caranya gimana diaturnya. Misalnya tadi, kita ternyata bayar pemasok itu, kita beli bahan mentah, kita kredit, kita bayar 3 bulan misalnya cash tempo. Nah kalau ada pelanggan kita yang beli barang kita ngutang, nah itu juga dia harus cash tempo 3 bulan juga gitu, supaya seimbang. Itu contohnya ya, supaya seimbang. Jadi kita ngutang ke pemasok 3 bulan, ya orang yang ngutang ke kita atau piutang kita punya piutang itu harus 3 bulan juga dong, biar seimbang. Nah, contohnya ya, kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturannya. Manajemen arus kas dibutuhkan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang agar tidak mengganggu proses operasional dan tidak merusak reputasi di mata publik tadi ya. Nggak ada bahan mentah, kita nggak bisa produksi, terganggu operasional terganggu, biaya besar tapi nggak ada output. Nah itu mengurangi profit. Jadi kalau ada pemasok kita janji 3 bulan bayar, ternyata nggak bayar 3 bulan nih, itu akan merusak reputasi kita di mata publik. Nah ini beberapa aktivitas yang menambah dan mengurangi kas ya. Ini harus kas. Apa saja yang menambah kas? Pertama, kita meningkatkan hutang jangka panjang, minjem duit. Berarti kita punya duit ya nih, berarti harus kasnya tambah karena ada uang masuk. Meningkatkan ekuitas, menjual sebagian saham kita jual dapat uang nambah ya, berarti ada tambahan kas. Meningkatkan kewajiban lancar, dapat pinjaman ya, sama ya, dapat uang. Mengurangi aset lancar, ada uang tunai, kita jual barang lah ya, dapat uang, itu nambah uang lagi. Mengurangi aset tetap ya, kita jual aset lah, jual beberapa properti misalnya, dapat uang juga. Ini yang menambah kas. Ya mengurangi kas apa ya? Mengurangi hutang jangka panjang, kita bayar utang, kan uang keluar tuh, bayar utang kita bayar keluar uang, berarti mengurangi arus kas. Decrease equity, kembali saham ya, kita beli saham kita pakai uangnya berkurang. Mengurangi kewajiban lancar, sama ya lunasin, bayar utang. Meningkatkan aset lancar, selain uang tunai, kita beli barang, tentu kita keluar duit. Meningkatkan aset tetap, sama ya, beli barang keluar duit, mengurangi aset tetap. Oh, ini salah nih, sorry, sampai 5 aja ya, ini salah ya. Sampai 5, mengurangi aset tetap ya, meningkatkan aset tetap, kita beli aset. Ini adalah aktivitas yang menambah kas apa saja dan mengurangi kas apa saja. Jadi kita teman-teman ketika butuh uang, berarti teman-teman harus cari aktivitas yang ini ya, yang nambah uang kas. Ketika teman-teman kebanyakan uang, ya teman-teman harus lihat yang ini ya, bagaimana mengurangi kas gitu ya. Ya gampangnya seperti itu, gampang. Nah ini kita harus masuk ke manajemen arus kas. Kita tentu bicara mengenai siklus operasi dan siklus kas tadi ya. Kita bicara model kerja, berarti model kerja itu untuk digunakan dalam proses operasional bisnis ya, satu siklus operasional. Nah kita harus memastikan jangan sampai operasional itu tidak lancar karena masalah keuangan, gitu ya, masalah cash flow. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan nih antara siklus operasi dengan siklus keuangan. Apa aja misalnya contohnya ini, aktivitas
pembelian barang mentah atau bahan mentah ya. Nah, kita butuh berapa sih? Berapa banyak sih yang dipesan? Ya. Sesuai kapasitas, misal kapasitas mesinnya 100 output. Ya udah kita pesan bahan mentah untuk 100 output. Jangan pesan 1000, jangan pesan misalnya tadi berapa? 50. Jangan kelebihan yang kekurangan gitu ya. Di bahan mentah. Nah, ini inventory. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lebih lanjut bisa bicara belajar mengenai JIT ya. Just in time ya. Bagaimana inventory itu sesuai dengan output yang diharapkan. Itu kan teori ya, kalau praktiknya tetap sangat sulit ya. Kalau zero inventory itu sangat sulit. Yang kedua, membayar pembelian. Membayar dari kas perusahaan atau pinjaman. Nah, itu membayar duit. Kalau dari kas berarti kita bayar utang kan. Kalau kita minjem berarti gak ada lubang tutup lubang ya. Kita bayar utang pakai utang. Proses produksi atau manufaktur, teknologinya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya. Penjualan produk, nah ini tadi ya, dijual secara cash atau kredit. Mau cash berarti dapat duit tunai saat ini. Kalau kredit ya kita nggak dapat duit saat ini, kita baru dapat duit 3 bulan yang akan datang misalnya gitu. Pembayaran dari penjualan produk, bagaimana uang pembayaran kas didapat? Nah, pembayaran sama nih ya. Tadi ya di kasnya misalnya kita mau cash tempenya mau 3 bulan langsung bayar semua atau dicicil sebulan gitu ya. Seorang manajer keuangan harus memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lancar ya. Jadi, ini dari sisi keuangan ya. Bukan dari sisi listrik ya, bukannya, bukan dari sisi tenaga kerja, bukan, tapi dari sisi keuangan. Dimana ketika perusahaan butuh bahan mentah bisa beli ya, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, take away ya. Kesimpulan, manajemen keuangan adalah tentang bagaimana mengelola aktivitas keuangan dalam bisnis. Terdapat 3 fungsi utama manajemen keuangan, yaitu investasi, pendanaan, dan modal kerja. Investasi adalah tentang bagaimana mengembangkan modal atau harta perusahaan. Dalam manajemen keuangan perusahaan, fungsi investasi fokus pada capital budgeting, ya, penganggaran modal. Jadi beberapa modal yang mau dianggarkan untuk investasi. Ya, pendanaan yaitu tentang bagaimana mendapatkan dana yang dibutuhkan pada saat modal sendiri kurang mencukupi ya. Jadi ya, itu 100 cuma punya 20. Hal ini terkait dengan capital structure yang dapat memberikan efek financial leverage ya. Jadi struktur modal kita dari mana, modal sendiri berapa, dari utang berapa. Dan penyediaan modal kerja terkait dengan pembunuhan kebutuhan finansial terkait siklus produksi atau aktivitas operasional. Dalam konteks ini, manajemen keuangan harus memastikan proses operasional berjalan dengan baik tanpa ada kendala keuangan. Ya. Kalau kendala listrik bukan urusan manajemen keuangan ya. Kalau mesin rusak bukan urusan manajemen keuangan. Tapi jangan sampai dia gagal produksi karena kita nggak bisa bayar bahan mentah. Gitu ya. Selain aktivitas di atas, aktivitas utama tersebut, manajemen keuangan juga harus memperhatikan arus kas agar dana tersedia pada saat dibutuhkan. Sama ya, sehingga operasional dapat berjalan dengan baik. Nah, ini terkait dengan manajemen keuangan. Ini adalah bacaan tambahan ya, teman-teman, silakan dicari bacaan tambahannya. Baik, kita cukupkan materi kita. Ini adalah akhir sesi dari manajemen keuangan, mata kuliah pengantar bisnis dan keuangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.